Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul Harga dari Istirahat. Kita semua mencari istirahat, ketenangan, kedamaian. Bahkan banyak orang yang rela untuk membayar biaya tertentu, seperti membayar sebuah sleeping pod di mana kita bisa tidur dengan nyenyak. Di bandara ada, di kantor-kantor ada zaman sekarang ini. Atau bahkan kita membayar biaya tertentu untuk sebuah headphone dengan teknologi noise cancellation yang bisa memblokir suara dari luar sehingga kita bisa menerima ketenangan, menikmati musik yang kita mau saja, jauh dari kebisingan di luar. Dunia ini menawarkan begitu banyak cara, begitu banyak hal supaya bisa mendapatkan ketenangan dalam jangkauan saudara. Tetapi sama seperti hal-hal ini yang penuh dengan biaya yang cukup besar, istirahat sejati juga memerlukan biaya. Tetapi biayanya tidak dapat kita peroleh dengan kemampuan kita sendiri. Kita akan mempelajari seorang Raja Daud, yang juga gelisah, yang membutuhkan sebuah istirahat. Dan kita akan melihat bagaimana dia dapat menemukan istirahat yang sejati. Dia gelisah, bahkan sebelum dan sesudah dosanya, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan sajalah yang mampu untuk memberikan kepadanya istirahat yang sejati. Mungkin saat kita mempelajari kisah ini, kita melihat kisah ini cukup tabu. Banyak detail-detail yang tidak perlu kita lihat. Kenapa kita perlu baca Daud melihat orang mandi atau meniduri istri orang lain? Sepertinya ini bukanlah hal yang patut kita baca. Dan bisa saja dituliskan bahwa Daud berzina, lalu dia bertobat dan selesai. Tapi kenapa ini semua harus ditulis? Ellen White menuliskan dalam Sejarah Para Nabi halaman 395 paragraf yang pertama. Itu merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan pencobaan manusia dan tentang pertobatan sejati. Kisah ini adalah kisah yang relevan dan sangat penting yang kita pada zaman ini alami juga. Oleh sebab itu, mari kita pelajari bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohonkan Engkau menerangi hati kami, menyelidiki hati kami, dan tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga saat kami mempelajari firman-Mu ini, pelajaran yang kami dapatkan boleh membawa kami kepada peristirahatan yang sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisahnya dimulai dalam 2 Samuel 11 dan 12. Saudara bisa pelajari secara pribadi dan baca semuanya di rumah. Kita akan fokus kepada 4 pelajaran signifikan dari kisah ini. Kita mulai dari ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini terjadi pada musim semi, di mana raja-raja semua memimpin bangsanya untuk berperang, sedangkan Daud, dia menyuruh kaptennya untuk berperang, dan dia menikmati kenyamanan di istananya. Daud ingin lepas dari kegelisahan dengan cara bersantai di istananya. Inilah pelajaran kita yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah untuk melakukan apa yang benar. Daud tidak melakukan apa yang benar. Daud mencari kenyamanan sendiri. Dia ingin nyaman, sedangkan bangsanya, sedangkan tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya mati di medan perang. Daud melakukan apa yang dia inginkan, gantinya melakukan apa yang benar, gantinya melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Ketika kita gagal melakukan tugas tanggung jawab kita rentan akan godaan iblis. Kita menjauhkan diri kita dari hadirat dan kehendak Tuhan, menjadikan kita lemah, menjadikan kita sasarannya empuk bagi iblis. Pelajaran bagi kita bahwa kita jangan menolak pelayanan, besar atau kecil pelayanan tersebut, itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, itu akan menguatkan kita. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan inginkan, lakukanlah apa yang benar, bukan lakukan apa yang kita inginkan. Karena pelajaran yang kedua datang mengikuti pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua bahwa serangan iblis akan datang di saat yang tidak dapat kita prediksi. Ayat 2 mengatakan, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Pada saat sore hari itu ketika Daud berjalan di sotoh istananya, tidak pernah terbesit sekalipun bahwa dia akan terjatuh karena dosa nafsunya terhadap istri orang lain. Dia hanya mengharapkan dia akan melihat pemandangan kerajaan yang indah pada saat matahari terbenam pada saat itu. Setan
akan menggoda saudara, akan mencoba menjatuhkan saudara saat saudara lengah, di saat yang saudara tidak harapkan sekalipun. Oleh sebab itu, Salomo tidak heran pada saat dia sudah dewasa melihat kembali akan kejatuhan ayahnya ini. Dia menuliskan dalam Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita tidak melakukan yang benar, kita akan menurunkan pertahanan kita, menjadikan kita sasaran yang empuk, dan pada saat itu setan dapat menjatuhkan kita dengan mudah. Oleh sebab itu Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah permasalahan Daud. Roh kedagingannya lah yang membawa dia kepada kejatuhan yang akan mengubah masa depannya menjadi sebuah masa depan yang mungkin cukup menyusahkan baginya, yang akan kita lihat nanti. Semuanya ini dimulai dari hati, dimulai dari pikiran Daud. Pikirannya yang menuntun dia untuk memuaskan nafsu dari hatinya ini. Dan kita tahu bahwa kisahnya bahwa dia meniduri Batsheba, dan kita melanjutkan bahwa Daud mencoba untuk menyembunyikan dosanya. Dia meniduri Batsheba, lalu dia Batsheba pun hamil. Dia membuat sebuah siasat untuk menyembunyikan dosanya dengan cara memanggil Uria untuk pulang. Tetapi Uria adalah orang yang sangat setia, sehingga dia tetap memilih untuk berperang, gantinya untuk menikmati kenyamanan bersama dengan istrinya. Gagal siasat Daud, akhirnya dia pun membuat siasat yang jauh lebih buruk. Dia membunuh Uria dengan cara menempatkannya pada barisan pertama tentara, dan dia mati. Daud berusaha untuk menutupi dosanya. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa dosa tidak dapat ditutupi. Seberapa kuat usaha kita untuk menutupi dosa, cepat atau lambat, semuanya itu akan terungkap. Ibrani 4 ayat 13, Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Percuma untuk menyembunyikan dosa kita, karena Tuhan mengetahui semuanya. Batsheba hamil, Uria tewas, dan Nathan pun datang. Nabi Nathan memperingatkan Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 10-14. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, di ayat yang ke-10 dikatakan. Lalu ayat 11 dan 12 berkata bahwa istri-istrinya akan diambil oleh orang, akan ditiduri di tengah hari. Dosa yang dilakukan Daud dalam kegelapan akan ditimpal balikan kepadanya pada tengah hari secara terang-terangan. Dan ayat 13, Daud meratap. Dia berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bukan kepada Batsheba, bukan kepada Uria. Pelajaran bagi kita bahwa dosa yang kita lakukan terhadap orang lain, saat kita menyakiti hati orang lain, yang sebenarnya kita sakiti adalah Tuhan di atas semuanya itu. Dan sebaliknya, saat kita membenci orang lain dan tidak mau memaafkan orang lain, yang kita benci juga adalah Tuhan. Setiap dosa tertuju kepada Tuhan. Ayat 13 melanjutkan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ayat 14, walaupun demikian, karena engkau telah dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Inilah pelajaran yang keempat, bahwa dosa memiliki konsekuensi. Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Walaupun Daud meratap, dia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon ampun, dan dia bertobat dan mengubah hidupnya, dan Allah juga mengampuni dia, tetapi konsekuensi dosa harus tetap berjalan. Dikatakan bahwa dosa adalah sama seperti kanker. Edwin Cooper, seorang badut profesional yang bahkan tayang di televisi, di akhir dari programnya sebagai candaan sebenarnya, dia selalu berkata, periksakan diri Anda untuk kanker. Dia mengamalkan orang lain untuk memeriksakan dirinya untuk kanker, tetapi dia tidak mengindahkan amarannya sendiri. Sehingga pada umur 41 tahun, dia didiagnosa dengan kanker yang ganas, sudah terlambat baginya, karena dia tidak memeriksa, dan akhirnya dia meninggal di umur 41 tahun. Umur yang relatif muda. Dosa jauh lebih mematikan daripada kanker yang paling ganas sekalipun. Kita mungkin tidak sadari itu. Mungkin kita lebih menyadari dosa orang lain, kita mengingatkan orang lain, tapi kita lupa. Dan tanpa sadar, dosa menggerogoti, dosa membunuh, dan menghancurkan segala sesuatu yang dijamahnya.
Kita lihat konsekuensinya. Bayinya mati. Lalu kita lihat ke depan, Amnon meniduri Tamar, adik tirinya sendiri. Karena itu Absalom dendam dan dia membunuh Amnon. Akhirnya Absalom, anak kesayangannya pun, yang tampan, yang ramah, yang menawan hati bangsa Israel, mengkhianati ayahnya sendiri. Dia mengadakan kudeta. Daud sempat terusir dari istananya. Daud sempat dalam pelarian. Dan akhirnya dia kembali ke tahtanya, tapi akibatnya apa? Absalom mati. Hati Daud begitu hancur. Dosa seperti kanker yang menggerogoti kehidupannya. Dosa memiliki konsekuensi yang tragis. 4 pelajaran yang kita dapatkan dalam 2 Samuel 11 dan 12. Yang pertama bahwa lakukanlah apa yang benar, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua bahwa serangan iblis itu tidak dapat kita prediksi, jadi tetaplah waspada. Yang ketiga bahwa dosa tidak dapat ditutupi. Dan yang terakhir bahwa dosa selalu memiliki konsekuensi. Mungkin pada saat ini kita seperti Daud pada saat itu. Atau mungkin kita akan menjadi seperti Daud. Satu waktu kita akan terjatuh. Dan mungkin kita merasa pada saat ini bahwa sungguh menyeramkan konsekuensi tersebut. Tetapi terlepas dari konsekuensi dosa, Allah selalu bersedia dan Allah sanggup untuk membangun ulang kehidupan kita. Ada sebuah seni tradisional Jepang yang bernama seni kintsugi, di mana vas-vas bunga yang pecah, tembikar-tembikar yang pecah ini, yang biasanya dibuang orang, dapat disatukan kembali menggunakan emas atau perak, menjadi sebuah karya seni yang jauh lebih indah daripada mereka sebelumnya. Tuhan juga dapat membangun ulang kehidupan kita. Tuhan dapat membangun hidup kita yang sudah rusak ini menjadi sesuatu yang indah. Kita masih punya pengharapan, saudara-saudara. Mazmur 51 adalah doa pertobatan Daud yang begitu tulus, begitu indah. Saya mohon kita bisa membacanya secara pribadi karena ini adalah ayat-ayat yang sangat indah, yang mungkin paling indah di Alkitab. Ketulusan Daud menjadi ayat inti kita dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam bahasa Inggris, ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan. Kabar baiknya bahwa Allah menghargai hati yang remuk dan patah. Mazmur 51 ayat 18-19 mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yesus suka saat kita datang kepada dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus kepadanya. Kita harus meniru ketulusan Daud. Ellen White merangkumkan ayat ini dengan sebuah kutipan yang begitu indah dalam sejarah para nabi, halaman 393 dan 394. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya itu. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya. Ia tidak merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja ia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Inilah pertobatan yang sejati. Inilah yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Saat kita terjatuh, ingatlah 4 fakta ini. Fakta yang pertama bahwa Kristus merindukan Anda, datang kepadanya sebagaimana Anda ada. Datanglah dengan kejujuran mengakui setiap dosa saudara. Jangan mencari dalih atas dosa saudara. Yang kedua bahwa Kristus tidak akan pernah membuang atau menolak siapapun yang datang dengan tulus untuk mencari anugerahnya. Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yang ketiga, janji-janji Kristus untuk pengampunan dan pemulihan adalah sama pastinya dengan tahtanya yang kekal. Perasaan kita bukanlah kriteria apa kita sudah diampuni atau bukan. Jangan mengandalkan perasaan saudara dalam menerima pengampunan. Jangan merasa saya tidak layak untuk ke gereja. Saya tidak layak untuk melayani karena saya masih berdosa. Ingat bahwa mungkin kita akan masih merasa bersalah. Tetapi terlepas daripada itu, kita harus menerima dengan iman bahwa Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Dia akan mengampuni. Saudara sudah diampuni dan saudara diterima sebagai anaknya. Yang keempat, bahwa pengampunannya bersifat instan. Kalau kita baca tadi dalam 2 Samuel 12-13, Tuhanlah yang langsung mengampuni Daud. Tidak ada periode menunggu akan keampunan Tuhan. Ketika kita datang dengan tulus mohon ampun,
seketika itu juga Tuhan mengampuni kita. Saudara-saudara, sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita ini sering sekali terjatuh, tapi Dia Allah yang mau menerima kita kembali. Pertobatan kita lah yang akan membawa kita kepada istirahat yang sejati. Dan kebalikannya, mungkin kita bukan manusia yang menyakiti orang lain, kita merasa kita tersakiti, kita merasa tidak adil, seperti Batsheba kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, dia merasa tidak adil. Tetapi ingat, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Batsheba dituliskan dalam Matius 1 secara tidak langsung sebagai nenek moyang Yesus. Anak keduanya bersama dengan Raja Daud, Raja Salomo, menjadi seorang raja yang bijaksana dan penuh dengan kelimpahan. Tuhan adil, upahmu besar di surga kalau engkau mau untuk mengampuni sama manusia. Karena jika kita mengampuni kesalahan orang, Tuhan akan mengampuni kita. Kita dipanggil untuk bertobat dan memohon ampun, kita juga dipanggil untuk mengampuni. Karena pertobatan yang sejati inilah yang akan membawa kita kepada istirahat yang sejati di dalam Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup rangkuman sekolah sahabat kita ini. Bapa yang di surga, kami menyadari Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, dan kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Karena walaupun kami yang sering kali berdosa, kami seperti wadah yang sudah hancur ini, tetapi Engkau mau untuk mengampuni kami, menerima kami, membentuk kami, memberikan kami sebuah masa depan yang indah gemilang. Dan walaupun setiap dosa memiliki konsekuensi, Engkau berjanji untuk menuntun kami melalui semuanya itu, karena kami bisa bersama dengan-Mu. Kiranya ini menjadi pengharapan bagi kami, dan berikanlah istirahat yang sejati itu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tetap sehat dan jaga kesehatan saudara masing-masing. Tuhan memberkati.